Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari series Money Heist Korea part yang kedua. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menonton part pertamanya lebih dulu, sebab part yang kedua ini merupakan lanjutan dari part yang pertama. Untuk link part yang pertamanya bisa kalian cek di deskripsi video maupun di kolom komentar. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Part yang kedua ini dibuka dengan memperlihatkan Kapten Cha yang akan mendatangi Profesor. Sementara itu, Woo-jin yang sebelumnya menemukan sobekan kertas uang di saku bajunya, dia pun mendatangi markas kepolisian yang berada di dekat bank yang terjadi perampokan. Woo-jin pun akhirnya menemukan jawaban jika para perampok sedang berusaha mencetak uang di dalam bank. Akan tetapi, Woo-jin juga bertanya-tanya tentang bagaimana perampok itu bisa mencetak uang. Sebab, jika tak ada surat izinnya, maka nomor seri di uang itu tak akan bisa dicetak. Beralih ke Kapten Cha, kecurigaan Kapten Cha terhadap Profesor pun sudah sangat kuat. Kapten Cha sangat yakin sekali jika orang yang ada di depannya ini adalah Profesor yang mengendalikan para perampok di dalam bank. Saat berada di dalam rumah dari Profesor, Kapten Cha berpura-pura menumpang ke toilet untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai identitas dari Profesor. Saat Kapten Cha berusaha masuk ke dalam ruangan yang sangat mencurigakan, datanglah Profesor yang mengatakan jika toilet tak berada di tempat itu. Saat Kapten Cha akan pergi, dia mengambil salah satu barang dari Profesor untuk diperiksa sidik jarinya. Dengan begitu, Kapten Cha pun bisa tahu siapa identitas dari Profesor sebenarnya. Saat Kapten Cha sudah pergi, Profesor menyadari jika ada salah satu barangnya yang menghilang dari meja. Profesor pun langsung merencanakan sesuatu. Di dalam bank, semua sandera bekerja sama untuk melakukan berbagai kegiatan di dalam bank. Di suatu tempat, calon presiden di Korea Selatan yang bernama Ketua Kim dimarahi oleh Duta Besar Amerika Serikat sebab anaknya An tak kunjung diselamatkan. Duta Besar Amerika Serikat mengancam Ketua Kim jika An tak segera diselamatkan, maka KTT atau kerjasama ekonomi antar Korea tak akan terjadi. Ketua Kim melakukan hal licik dengan mengatakan kepada media jika para perampok di dalam bank bukan lagi seorang perampok tetapi mereka adalah seorang teroris. Dengan begitu, opini publik atau kepercayaan publik pun seakan menganggap jika para perampok adalah penjahat yang berbahaya di mata mereka. Tak berhenti di situ, Ketua Kim juga menghubungi salah satu perampok dan mengancam akan membunuh anaknya jika dia tak patuh kepadanya. Tanpa disadari, ada seorang pengkhianat di antara perampok yang dipimpin oleh Profesor. Pengkhianat itu juga berusaha membebaskan An yang menjadi sandera paling penting di dalam bank. Beralih ke Woo-jin, akhirnya Woo-jin pun menemukan jawaban mengapa para perampok itu bisa mencetak uang. Hal ini dikarenakan dana yang dialokasikan ke KTT atau kerjasama antar Korea sebesar 4 triliun won. Sebab itulah para perampok bisa mencetak uang. Woo-jin pun kemudian mendatangi Ketua Kim yang selalu ikut campur dalam urusan ini. Woo-jin mengetahui jika uang yang dicetak para perampok adalah uang yang akan digunakan untuk KTT atau kerjasama antar Korea. Sebab itulah Ketua Kim berusaha ikut campur dari masalah ini. Ketua Kim sebenarnya tak peduli dengan para sandera, dia hanya peduli terhadap uangnya. Saat Woo-jin ingin menyampaikan rencananya, Ketua Kim mengatakan jika semua akan segera berakhir. Ketua Kim mengancam salah satu perampok yang ada di dalam bank. Woo-jin yang kesal karena Ketua Kim lebih mementingkan uangnya daripada nyawa para sandera, dia pun langsung menghubungi Profesor dan mengatakan jika ada seorang pengkhianat di antara para perampok. Dengan bergegas,
Profesor langsung menghubungi Ryo dan menyuruh teman-temannya untuk mencari An yang melarikan diri. Tokyo yang sedang mencari An hampir saja terkena ledakan dari perangkap yang dipasang oleh pengkhianat di antara mereka. Saat sudah berkumpul, mereka semua saling bertanya-tanya tentang siapa pengkhianat di antara mereka sebenarnya. 우리 중 누군가는 배신자라는 게 분명해졌다. 진짜? 어? 원래 발끈하는 놈이 제일 의심스러운 거 몰라? Sementara itu, Ryo yang dituduh oleh Berlin sebagai pengkhianat, dia pun menjelaskan pekerjaannya yang disuruh profesor untuk membuat pesan palsu mengenai Kapten Cha agar dia dianggap sebagai pengkhianat di antara polisi. Kapten Cha yang pada saat itu sedang menunggu hasil sidik jari dari barang milik profesor, dia pun akan ditangkap oleh pasukan khusus karena Kapten Cha yang dianggap sebagai pengkhianat. 저는 제2 에이서 보안감 이성민 형사라고 합니다. Beruntungnya, Kapten Cha berhasil meloloskan diri dan mengambil informasi mengenai data diri dari profesor. Saat Kapten Cha berusaha menyembunyikan informasi dari profesor di rumah dari Ibu Wujin, datanglah profesor yang langsung melumpuhkan Kapten Cha. Hal itu pun disaksikan Ibu Wujin yang kebetulan sedang duduk di atas sofa. Profesor yang takut identitasnya terbongkar, dia pun berencana membunuh ibu dari Wujin. Namun, profesor pun teringat sesuatu jika ibu dari Wujin memiliki penyakit lupa ingatan. Dengan begitu, profesor pun membatalkan niatnya untuk membunuh ibu dari Wujin. Di dalam bank, beberapa sandera yang dipimpin oleh Park Julwo sedang merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan dari Oslo dan Helsinki yang berjaga. Kembali ke profesor, saat profesor akan pulang ke rumahnya, dia merasa terkejut setelah melihat Wujin yang berdiri di depan rumahnya. Saat profesor mengajak Wujin untuk masuk ke rumahnya, Wujin pun menodongkan senjatanya ke arah profesor. Wujin menyuruh profesor untuk berjalan ke ruangan rahasia yang disembunyikan oleh profesor. Saat tiba di ruangan itu, betapa terkejutnya Wujin setelah melihat ruangan itu yang seperti gudang penyimpanan. Ternyata, profesor telah menyembunyikan alat komunikasinya yang dia gunakan untuk menghubungi Ryo. Wujin pun meminta maaf sebab dia mengira jika orang yang dicintainya adalah profesor yang mengendalikan para perampok. Profesor yang berpura-pura marah, dia pun mengatakan kepada Wujin untuk mengakhiri hubungan mereka sampai di sini saja. Seketika, Wujin pun langsung merasa menyesal. Di dalam bank, saat Oslo berniat memberikan minuman kepada para sandera, dia pun tak menyadari jika Park Julwo akan memukulnya dari belakang. Di sisi yang berbeda, Wujin langsung memutuskan seluruh listrik agar profesor tak bisa lagi menghubungi teman-temannya yang ada di dalam bank. 모체의 전기를 차단한다. Hal ini pun membuat profesor langsung merasa panik. Di lain sisi, Oslo yang dipukul oleh Park Julwo, dia pun langsung tak sadarkan diri dan mengeluarkan banyak darah dari kepalanya. Park Julwo kemudian memerintahkan para sandera untuk pergi ke suatu tempat agar mereka bisa melarikan diri. Helsinki yang mencari Oslo, dia pun malah dihajar oleh Park Julwo yang akan membantu para sandera untuk melarikan diri. Tokyo yang berhasil menghidupkan listrik cadangan, dia pun merasa lega sebab kini mereka bisa mengetahui keberadaan dari para sandera yang melarikan diri. Saat para sandera telah tiba di pintu keluar, muncullah Denver yang menghalangi para sandera untuk melarikan diri. Dan pada akhirnya, para sandera pun berhasil ditangkap lagi. Di ruang kendali, Ryo yang mengendalikan komputernya, dia diciduk oleh Park Julwo yang datang secara tiba-tiba. Park Julwo kemudian melumpuhkan Ryo dan menghubungi markas kepolisian agar menyiapkan bantuan pelarian dari bawah bank. Park Julwo berniat melompat dari atap bank untuk melarikan diri. Setelah itu, Park Julwo pun menghancurkan semua komputer dan yang lainnya agar Ryo tak bisa menghubungi profesor.
Selain itu, Park Jul-woo juga mengambil salah satu obat milik Berlin. Di ruang bawah, beberapa polisi berhasil masuk dan mengepung para perampok yang sedang mengumpulkan para sandera. Dengan terpaksa, Berlin dan teman-temannya langsung menembaki para polisi agar polisi tak berhasil masuk ke dalam bank. Ternyata, semua itu hanyalah jebakan yang direncanakan oleh Park Jul-woo. Rencana yang sebenarnya yaitu melompat dari atas bank. Denver yang mengetahui jika para sandera melarikan diri, dia pun langsung mengejar para sandera. Direktur Choi yang sangat egois, dia pun memaksa untuk turun lebih dulu. Sialnya, tali pengikat untuk turun ke bawah malah tersangkut. Tak ada harapan lagi. Para sandera pun berusaha melompat dari atas bank tanpa pengaman. Saat Anne atau putri duta besar Amerika akan melompat, datanglah Berlin yang berhasil menggagalkannya. Sementara itu, Misun yang memiliki kesempatan untuk kabur malah mengurungkan niatnya sebab dia tak ingin jauh dari Denver. Setelah semua telah terkendali, Helsinki mengabarkan kepada teman-temannya tentang keadaan dari Oslo. Mereka semua pun langsung menangis setelah melihat salah satu teman mereka yang kini telah tewas. Kini, Berlin tak memberikan toleransi lagi kepada para sandera jika hal ini akan terjadi lagi. Berlin kemudian memerintahkan para sandera untuk bekerja seperti sebelumnya. Akan tetapi, para sandera sudah tak patuh lagi kepada Berlin. Merasa jika semuanya telah kacau, Berlin mengumpulkan semua teman-temannya untuk membahas siapa pengkhianat di antara mereka. Sebab, jika bukan karena pengkhianat itu, semua ini tak akan terjadi. Berlin menuduh mereka semua satu persatu jika mereka adalah pengkhianat. 개새끼가 진짜 대가리 처음 맞았나? 마술로는 안 죽었어. 그 첩자 새끼 하나 때문에 정신 팔려갖고. Beberapa saat kemudian, Berlin mengalami kejang dan langsung pingsan karena penyakit di dalam tubuhnya. Tanpa disadari, ternyata Nairobi lah yang merupakan pengkhianat di antara mereka. Nairobi terpaksa melakukan semua ini sebab ketua Kim yang mengancam akan membunuh anaknya. Beralih ke Profesor pun terpaksa mendatangi timnya yang lainnya yang ikut membantu dalam misi ini. Profesor mengabarkan jika dia tak bisa menghubungi teman-temannya di dalam bank karena telah terjadi kerusuhan. Di samping itu, terlihat Kapten Cha yang diborgol di tempat tersebut. Berlin yang tak sadarkan diri, dia pun teringat masa kelamnya dahulu yang disiksa di penjara Korea Utara. Semua orang yang ada di penjara itu, dia disiksa bagaikan seperti binatang, dan pemimpin di penjara itu yang menyiksa Berlin adalah Yongsu atau orang yang mewakili Korea Utara di KTT nantinya. 사정하게 해주겠어. Di markas kepolisian, Woo-jin berusaha mencari informasi mengenai obat aneh yang diberikan oleh Park Jul-woo kepadanya. Woo-jin pun memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu tentang di mana obat itu didistribusikan. Sementara itu, Berlin yang kembali sadar, wajahnya terlihat sangat pucat seperti orang yang sedang sakit parah. Tokyo yang mendatangi Berlin tiba-tiba diancam akan dibunuh oleh Berlin sebab Berlin menganggap jika Tokyo lah yang merupakan seorang pengkhianat. 내가 믿는 거는 교수다. 너까지 왜 그래? Woo-jin yang berada di rumahnya, dia mendapatkan telepon dari bawahannya mengenai obat aneh yang diberikan oleh Park Jul-woo. Menurut bawahan dari Woo-jin, obat itu didistribusikan secara sembunyi-sembunyi di daerah pegunungan. Teman wanita dari profesor yang mengamati Woo-jin,
dia pun langsung menghubungi profesor mengenai Wujin yang akan pergi ke suatu tempat. Tak disangka, profesor lagi dan lagi selangkah lebih maju dari para polisi. Setelah menemukan tempat pendistribusian obat tersebut, Wujin merasa terkejut dengan berbagai tulisan mengenai revolusi negara Korea. Tulisan itu seperti menunjukkan jika KTT atau kerjasama antar Korea hanyalah omong kosong belaka. Di dalam bank, Berlin yang sudah kehabisan kesabaran, dia pun berencana menyerahkan Tokyo kepada polisi karena menganggapnya sebagai pengkhianat. Padahal, pengkhianat sebenarnya adalah Nairobi. Namun, Tokyo pun sudah terlanjur didorong keluar oleh Berlin. Pada akhirnya, Tokyo pun tertangkap oleh pasukan polisi. Berlin kemudian membuat pernyataan kepada polisi agar mereka mempertemukan Yongsu kepadanya. Berlin mengatakan jika dia ingin menunjukkan kebusukan Yongsu selama di kamp penjara. Seketika, Berlin pun langsung teringat masa lalunya dan memanggil profesor dengan sebutan kakak. Lantas, apakah ada rahasia yang disembunyikan oleh Berlin dan juga profesor? Mari kita lanjut dulu ke ceritanya. Sebelum rencana perampokan ini dimulai, profesor mendatangi salah satu toko gelap untuk membeli beberapa senjata. Ketika profesor disuruh masuk ke dalam, dia pun disiksa oleh beberapa orang dan wanita yang kita lihat sebelumnya. Ternyata wanita itu adalah anak buah dari Berlin. Profesor pun dituduh sebagai mata-mata polisi yang ingin membeli senjata dan sebab itulah dia disiksa. Pada akhirnya, profesor pun angkat bicara jika dia adalah saudara dari Berlin. Berlin pun kemudian mendatangi profesor dan bertanya tentang siapa profesor sebenarnya. Seketika, Berlin pun teringat masa lalunya saat dia berusaha kabur dari Korea Utara ke Korea Selatan. Pada saat itu, Berlin dan ibunya yang tertinggal di belakang harus tertangkap oleh kepolisian di Korea Utara. Sebab itulah, Berlin dan profesor harus terpisah di kehidupannya. Berlin kemudian bertanya apakah tujuan profesor menemuinya hanya ingin reuni keluarga saja. Profesor pun menjelaskan jika ayah mereka telah tewas dibunuh polisi ketika mengumpulkan uang demi membebaskan Berlin dari Korea Utara. Ayah mereka dibunuh secara menggenaskan karena mengetahui kebusukan pemerintah. Tujuan profesor menemui Berlin yaitu untuk mengajaknya bergabung ke dalam rencananya untuk mengembalikan uang rakyat yang digelapkan oleh oknum pemerintahan. Dan itulah tujuan asli profesor melakukan perampokan di dalam bank. Wujin bersama timnya yang berada di suatu tempat. Mereka harus kabur dari sana setelah mengetahui jika ada bom di tempat itu. Setelah kembali ke dalam markas, Wujin menemukan jawaban jika tujuan para perampok bukan untuk mencuri uang, tetapi untuk menghancurkan KTT atau kerjasama antar Korea yang akan diadakan. Tokyo yang tertangkap oleh kepolisian, dia pun diinterogasi oleh Wujin untuk mengatakan tentang siapa profesor yang mengendalikan mereka. Dengan cerdasnya, Tokyo pun mengatakan jika profesor memiliki dua mata, satu mulut, dan yang lainnya. Dengan begitu, dia tak terdeteksi oleh alat pendeteksi kebohongan. Merasa jika Tokyo tak bisa diajak kerjasama, atasan dari Wujin pun memerintahkan para polisi untuk membawa Tokyo ke markas pusat. Seketika, cerita pun flashback sebelum Tokyo dikeluarkan dari bank. Ternyata, Nairobi telah mengakui jika dialah merupakan pengkhianat. Dan tujuan Tokyo keluar dari bank sebenarnya untuk menghubungi profesor. Sebab tanpa adanya profesor mereka tak bisa berbuat apa-apa. Saat Tokyo sedang dibawa ke markas pusat, terdapat beberapa orang bertopeng yang langsung menghajar para polisi yang membawa Tokyo. Pasukan bertopeng itu dipimpin oleh seorang wanita yang merupakan bawahan dari Berlin. 조폐국엔 왜 안 들어온 거야? Ketika sudah berhasil membebaskan Tokyo,
wanita itu mengenalkan dirinya jika dia bernama Seoul. Di markas kepolisian, Ketua Kim mengambil alih tugas dari kepolisian dan menyerahkannya kepada pasukan khusus. Ketua Kim menganggap jika Woo-jin dan yang lainnya terlalu membuang-buang waktu. Sementara itu, Tokyo bersama Seoul berusaha mendatangi rumah dari Ketua Kim yang menyembunyikan anak dari Nairobi. Sebelum melakukan tugasnya, Seoul memasang beberapa kamera perekam untuk disiarkan secara langsung. Tepat pada waktu itu, pertemuan Berlin dengan Yongsu pun akhirnya tiba. Pertemuan ini bersamaan dengan Tokyo dan juga Seoul yang ingin menyelamatkan anak dari Nairobi. Yongsu melakukan cara busuk dengan mengatakan kepada media jika Berlin melakukan tindakan pelecehan terhadap anak tirinya selama berada di dalam kamp penjara. Sebab itulah dia menyiksa Berlin. Ternyata tujuan Yongsu mengatakan ini demi mendapatkan opini publik. Sayangnya, semua orang lebih fokus ke siaran langsung yang dilakukan oleh Tokyo bersama Seoul saat akan menyelamatkan anak dari Nairobi. Bagi semua orang, siaran langsung itu lebih keren untuk ditonton daripada berita perampokan bank. Dengan begitu, usaha Yongsu untuk mengatakan kebohongan sebelumnya pun tak ada gunanya. Saat Tokyo akan pergi dari sana, muncullah Woo-jin yang menodongkan pistolnya. Tokyo mengatakan jika Ketua Kim akan membunuh anak dari Nairobi. Tokyo pun meminta tolong agar Woo-jin melindungi anak dari Nairobi. Seketika, Woo-jin pun langsung terdiam sebab dia merasa heran tentang siapa penjahat sebenarnya. Di dalam kendaraan, Seoul menyiarkan secara langsung mengenai kebusukan dari Yongsu. Seoul adalah anak tiri dari Yongsu. Saat di dalam kamp penjara, Yongsu lah yang melakukan pelecehan kepadanya, dan Berlin lah yang malah menyelamatkannya dari kebusukan Yongsu. Kini, opini publik pun malah memojokkan Ketua Kim dan juga Yongsu yang akan mewakili KTT nantinya. Berlin juga mengatakan jika KTT yang diadakan hanya untuk memperkaya orang kaya. Sebab itulah mereka melakukan perampokan sebab uang kertas ini adalah milik rakyat dan untuk rakyat. Seketika, semua orang pun mulai memojokkan Ketua Kim dan juga Yongsu yang mereka anggap sebagai penjahat sebenarnya. 가자. 안 믿어. 이제 당신들이 하는 말. 알아버린 사람들은 우리를 응원하러 거리로 나오겠지. Woo-jin yang tak diizinkan untuk bertugas lagi, dia pun ingin menemui profesor yang dituduh sebelumnya. Profesor sebenarnya sudah tak ingin lagi untuk berkomunikasi dengan Woo-jin. Akan tetapi, profesor yang melihat Woo-jin di depan rumahnya, dia pun merasa terkejut setelah melihat Woo-jin yang tiba-tiba pingsan karena kecapean. Di dalam bank, Berlin melakukan siaran langsung dan mengungkap semua kebohongan yang dilakukan oleh Ketua Kim selama ini. Berlin juga mengatakan jika operasi penyelamatan Chandra hanyalah omong kosong belaka. Tujuan sebenarnya hanyalah untuk demi mendapatkan uangnya saja. Berlin berjanji akan membebaskan beberapa sandera tanpa persyaratan apapun. Seketika, opini publik pun berpihak kepada mereka. Setelah melakukan siaran langsung, Berlin memikirkan sebuah rencana agar para sandera bisa membantu mereka untuk mencetak uang kembali. Sebab mencetak uang-uang ini membutuhkan banyak tenaga kerja. Sementara itu, Woo-jin yang tersadar di rumah sakit, dia pun merasa heran tentang siapa yang membawanya ke tempat ini. Saat Woo-jin bertanya kepada ibunya pun mengatakan jika ada seorang pria yang mengantarkan Woo-jin ke rumah sakit ini. Di dalam bank, Berlin mengumumkan kepada semua sandera jika dia akan memberikan tiap sandera 3 miliar won untuk yang mau bekerja sama dengan mereka. Untuk yang tidak mau bekerja sama, mereka bebas pergi pada esok hari. Jelas hal ini adalah keputusan yang sulit bagi semua sandera. 3 miliar won bukanlah uang yang sedikit. Bahkan, uang sebanyak itu bisa memenuhi hidup mereka hingga akhir hayat. Seketika, beberapa sandera yang sangat ingin bebas lebih memilih untuk mendapatkan 3 miliar won. Setelah memisahkan antara sandera yang ingin bekerja sama dengan yang ingin pergi, Berlin pun menyuruh mereka untuk pergi ke suatu tempat yang telah ditentukan. Para sandera yang memilih bekerja sama ditugaskan untuk mencetak uang bersama-sama.
오기로 했. 아름답지. 좀 하라고. 공짜로 돈을 얻어가려 그래. 나 이런 거 안 보. Sementara itu, Woo-jin yang sudah kembali sadar, dia mendatangi profesor untuk berterima kasih. Namun, profesor sudah bersiap-siap untuk membereskan semua barangnya. Woo-jin yang melihatnya, dia pun meminta maaf kepada profesor dan mengucapkan selamat tinggal. Akan tetapi, profesor yang tulus menyukai Woo-jin, dia pun mendatangi Woo-jin dan memaafkannya. Profesor bersama Woo-jin kemudian mengobrol bersama setelah berbaikan. Profesor memberikan sebuah foto kepada Woo-jin tentang suatu tempat yang ingin sekali dia datangi. Saat sedang bercerita, tanpa disadari profesor pun melakukan blunder terhadap ucapannya dan mengatakan jika ayahnya memiliki penyakit lupa ingatan seperti ibu dari Woo-jin. Di markas persembunyian dari Seoul, Kapten Cha membujuk Seoul agar mau membebaskannya. Namun, Seoul tak mudah terbujuk begitu saja. Kini, Tokyo sudah bersiap untuk masuk kembali ke dalam bank. Saat Woo-jin berada di tengah jalan, dia merasa terkejut dengan ucapan profesor mengenai ayahnya yang juga memiliki penyakit lupa ingatan. Sebab, dahulu Woo-jin hanya mengatakan jika ibunya sedang mengalami penyakit orang tua. Di dalam bank, Denver terpaksa memarahi Mi-sun dan menyuruhnya untuk pergi. Tujuan Denver melakukan ini semua sebab Denver ingin melihat Mi-sun berbahagia di luar sana. Kini, pembebasan beberapa sandera pun akan dilakukan. Kesempatan ini nantinya akan digunakan Tokyo untuk kembali masuk ke dalam bank. Ketika para sandera sudah dibebaskan, Tokyo pun mulai beraksi dengan sepeda motornya. 조심해서 들어가시오. Pembebasan sandera yang disepakati tanpa adanya penembakan ternyata dilanggar oleh pihak kepolisian. Ketua Kim menyuruh penembak jitu untuk menembak Tokyo. Beruntungnya, Tokyo pun berhasil masuk ke dalam bank tanpa luka sedikit pun. Tanpa disadari, Moskow atau ayah dari Denver ternyata terkena tembakan dari penembak jitu sebelumnya. Sementara itu, Mi-sun lebih memilih untuk kembali ke dalam bank sebab dia tak ingin jauh dari Denver. Beralih ke Kapten Cha terpaksa mematahkan tulang jarinya agar bisa meloloskan diri dari sana. Dan ketika profesor baru kembali ke dalam markas, Seoul mengabarkan jika Kapten Cha telah kabur dari sana. Kemudian, terjadilah kejar-kejaran antara tim dari profesor dengan Kapten Cha. Di ruang pemeriksaan sidik jari, Woo-jin menemukan informasi penting jika profesor adalah orang yang berasal dari Korea Utara. Dia memalsukan identitasnya yang tewas di masa lalu. Seketika, Woo-jin pun merasakan jika dia hanya dimanfaatkan saja. Ketika profesor sedang mengejar Kapten Cha, muncullah mobil yang melaju kencang yang kemudian menabrak Kapten Cha. Seketika, Kapten Cha pun langsung tak sadarkan diri. 있다면 바로 내일. Di gedung KTT diadakan nantinya, beberapa orang pun berkumpul dengan memakai kostum seperti perampok sebagai protes mereka mengenai Ketua Kim yang sebenarnya ingin memakan uang milik rakyat. Di dalam bank, Tokyo menyampaikan perubahan rencana jika mereka harus keluar pada besok hari, sebab profesor berasumsi jika KTT pasti akan dimajukan lebih awal. Saat Denver mencari ayahnya, dia pun merasa panik setelah melihat ayahnya yang tengah tak sadarkan diri dengan dipenuhi banyak darah. Ryo kemudian diperintah oleh Denver untuk memeriksa keadaan ayahnya. Sayangnya, peluru yang masuk sangat dalam membuat Ryo mengalami kesulitan untuk mengambilnya. Berlin kemudian memiliki ide untuk meminta bantuan medis kepada para polisi. Namun, Ketua Kim yang kini mengambil alih operasi ini, dia tak menuruti perintah dari Berlin. Ketua Kim mengatakan jika ingin mengobati seseorang, maka orang itu harus diobati di luar bank. Beralih ke profesor, dia mendapatkan telepon dari Woo-jin yang berpura-pura mengalami mogok di tengah jalan. Woo-jin berniat menjebak profesor dan berharap bisa mengetahui markas sebenarnya dari profesor. Kembali ke dalam bank, kini kondisi Moskow benar-benar sangat parah.
Moskow perlahan mulai kehilangan kesadarannya. Moskow yang sempat sadar, dia menyuruh Denver agar berjanji jika Denver harus selamat dan keluar dari tempat ini. Moskow menyuruh Denver agar mengikhlaskannya jika dia mati nantinya. 예생하다가 내 한 번 버텨볼게. 나가봐라. 교수의 예측이 맞을 거라고 믿는 수밖에 없었으니까. Di dalam gedung tempat KTT nantinya, Ketua Kim memberikan informasi tertutup jika KTT akan dimajukan pada esok hari. Semua itu sesuai dengan dugaan dari profesor. Di dalam bank, Denver berusaha sekuat mungkin untuk terus menggali tanah pelarian. Sementara itu, profesor yang telah bertemu dengan Woo Jin, dia pun diajak Woo Jin untuk mendatangi rumah sakit. Woo Jin mengatakan jika rekan kerjanya mengalami kecelakaan saat akan melarikan diri dari seseorang. Woo Jin sebenarnya sudah mengetahui jika profesor dari para perampok adalah orang di hadapannya. Saat masuk ke ruang rumah sakit dari Kapten Cha, profesor berencana membunuh Kapten Cha agar rahasianya tak terbongkar. Namun, informasi jika Kapten Cha akan sadar dalam beberapa hari mendatang membuat profesor mengurungkan niatnya. 크게 다쳐서 의식 돌아오려면 최소한 Saat akan pergi, Woo Jin memasang pelacak secara diam-diam di baju dari profesor. Dari arah belakang, Woo Jin berusaha mengikuti arah dari profesor pergi. Tak disangka, profesor berhasil melabui Woo Jin dengan meninggalkan bajunya di salah satu gedung yang telah terbengkalai. Ternyata, di waktu sebelumnya, Seoul menghubungi profesor dan mengatakan jika mobil dari Woo Jin yang dipasangi oleh alat pelacak sedang mengejar profesor. Sebab itulah, profesor berhasil meloloskan diri. Akibat ulah Woo Jin yang bertindak tanpa seizin atasannya, dia pun diskor oleh atasannya untuk tak bekerja sementara waktu. Sementara itu, Denver bersama Rio yang sedang menggali tanah, akhirnya mendengarkan suara orang lain yang juga menggali tanah dari luar. 뭐라는 거냐? 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다. 너는 이런 것들이 삽질이 안 된다니까. 빨리 들어. 들었죠? Tepat pada saat terowongan akan selesai digali, Moskow pun sudah berada di ujung ajalnya. Moskow menyuruh Denver agar menjadi pria yang kuat dan juga baik. Beberapa saat kemudian, Moskow pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Semua orang yang menyaksikannya pun seketika merasa bersedih. Di luar gedung KTT diadakan, jumlah massa yang berkostum seperti perampok pun semakin banyak. Mereka memprotes Ketua Kim yang dianggap telah memakan uang milik rakyat. Di lain sisi, entah bagaimana Woo Jin bisa menemukan keberadaan dari profesor. Woo Jin pun menyuruh profesor untuk menyerah. Namun, profesor menjelaskan jika KTT atau kerjasama antar Korea hanyalah untuk memperkaya orang kaya. KTT itu hanyalah gambaran luar untuk menyembunyikan penggelapan dana. Saat Woo Jin tengah lengah untuk memikirkan ucapan profesor pun berhasil menumpuhkan Woo Jin tepat pada waktunya. 난 김상만 손에 죽게 될 거야. 진심이야. Cerita kemudian kembali flashback saat profesor masih kecil. Saat itu, ayah dari profesor meminta izin kepada anaknya sebab dia akan pergi beberapa hari. Profesor pun mengatakan mengapa ayahnya selalu pergi mencari uang sedangkan dia sudah memiliki banyak uang. Ayah dari profesor pun mengatakan jika uang ini adalah untuk membebaskan adiknya di Korea Utara. Saat malam hari, ketika profesor kecil sedang tertidur, terdapat berita tentang kematian ayahnya yang ditembak oleh polisi. Di masa sekarang, setelah selesai membereskan masalah mengenai Woo Jin,
Profesor pun mendatangi Seoul yang hampir selesai menggali tanah. Pada akhirnya, Profesor pun berhasil bertemu kembali dengan rekan timnya. Saat Profesor berpelukan dengan Denver, dia bertanya tentang siapa wanita yang membantunya, sebab di dalam timnya tak ada wanita itu. Denver pun mengatakan jika dia berada di pihaknya. Kini, setelah selesai membuat terowongan bawah tanah, mereka berusaha memindahkan semua uang untuk dibawa melalui saluran air. Tepat pada saat itu, Kapten Cha pun mulai terbangun dari komanya. Di samping itu, KTT telah selesai diadakan. Kini Ketua Kim sudah bisa memimpin seperti apa yang dia inginkan. Woo Jin yang kembali sadar, dia pun berusaha melepaskan borgol yang mengikat tangannya. Saat selesai memindahkan semua uang, Ryo bersama Tokyo yang berada di depan pintu bank melihat beberapa pasukan militer yang memaksa masuk dan menyerang mereka. Ternyata, semua itu adalah perintah dari Ketua Kim. Ketua Kim tak peduli lagi dengan nyawa para sandera. Dia hanya ingin uangnya berhasil dia dapatkan. Keadaan pun menjadi sangat panas. Park Jul-woo yang bertemu dengan Denver, akhirnya terjadi pertarungan di antara keduanya. Helsinki yang teringat kematian Oslo karena dibunuh oleh Park Jul-woo, dia pun ingin membalaskan dendamnya. Namun, Denver pun mencegahnya. Saat Denver tengah terdesak, datanglah Misun yang langsung menembak Park Jul-woo. Kini, mereka semua tak bisa menahan lebih lama lagi. Berlin memerintahkan teman-temannya untuk kabur sesuai yang direncanakan. Woo Jin yang berhasil lolos, dia pun menghubungi atasannya untuk mengabarkan jika dia menemukan markas dari para perampok. Woo Jin pun langsung menyusuri tempat itu. Di terowongan bawah tanah, Nairobi merasa panik sebab bom yang digunakan untuk menutup jalan pelarian mereka malah tak bisa diaktifkan. Karena tak ingin semuanya sia-sia, Berlin pun mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan teman-temannya. Selagi menunggu pasukan khusus membuka berangkas, Berlin mengucapkan salam perpisahan kepada Profesor yang merupakan kakaknya. Profesor pun menyuruh Berlin untuk membiarkan pasukan khusus mengejar mereka. Namun, Berlin mengatakan jika mereka semua tertangkap, maka kematian Oslo dan juga Moskow akan sia-sia. Berlin yang di awal cerita dikenalkan sebagai sosok yang keras kepala dan egois, ternyata dialah yang melindungi teman-temannya dari belakang. Saat Berlin akan terbunuh oleh pasukan khusus, datanglah Seoul yang langsung menyelamatkan Berlin dari sana. 지독한 엠나 새끼 같은 게 여기 왜 왔네? Di lain sisi, Tokyo mencoba menghibur Profesor yang larut dalam kesedihan. Profesor mengira jika adiknya atau Berlin kini telah tewas. Tokyo mengatakan jika Profesor harus segera bangkit, sebab mereka semua sangat bergantung kepada Profesor. Sementara itu, Woo Jin yang dianggap sebagai teman-teman dari perampok, dia pun langsung ditangkap oleh pasukan khusus yang masuk dari jalan yang berbeda. Tepat pada saat itu, rencana terakhir dari Profesor untuk mengaktifkan bom di seluruh jalanan pun mulai dilaksanakan. Ketua Kim tak peduli dengan bom itu. Baginya, seluruh uang yang dibawa oleh para perampok lebih penting dari nyawa seseorang. Atasan kepolisian yang mendengarkannya pun langsung memberikan pernyataan terbalik agar memprioritaskan nyawa dari penduduk agar tak terkena ledakan dari bom yang dipasang oleh para perampok. Ketua Kim pun mengancam akan menurunkan jabatan dari atasan polisi tersebut. Namun, dia tak takut dengan ancaman dari Ketua Kim sebab baginya nyawa seseorang lebih berharga dari apapun. Ternyata, bom itu hanyalah bom rakitan biasa. Setelah bom itu meledak, muncullah balon berbentuk kepala babi yang terbang di atas udara.
Seketika, balon itu pun mengeluarkan jutaan uang yang jatuh dari atas langit. Mereka semua pun langsung merasa bergembira. Di samping itu, profesor dengan yang lainnya akhirnya berhasil lolos dari kejaran pasukan khusus. Kini, profesor pun berniat untuk pergi ke negara lain demi memulai hidup yang lebih baik. Sebelum pergi, profesor mendapatkan kabar baik mengenai Berlin atau adiknya yang ternyata masih hidup. Jika bukan karena Saul, mungkin Berlin sudah tewas saat itu juga. Saat akan pergi, profesor menunggu kedatangan Wujin yang merupakan bagian dari rencananya. Benar saja, Wujin pun muncul dengan menodongkan pistolnya. Wujin menyuruh profesor untuk turun sebab dia telah tertangkap. Profesor menjawab, jika semua telah berakhir, penjahat sebenarnya telah terungkap di mata publik. Saat profesor akan pergi, dia mengatakan jika cintanya kepada Wujin sangatlah tulus. Di berita televisi, Ketua Kim akhirnya menjadi tersangka atas penggelapan dana yang dilakukan melalui KTT, dan hal ini terbukti sesuai dugaan profesor. Ketua Kim beserta jajarannya akan dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Sementara itu, Wujin juga menjadi tersangka dan dituduh sebagai pembantu dari para perampok. Saat akan pulang, Wujin didatangi oleh pengacara asing yang terkenal yang akan membantunya dalam persidangan. Wujin pun mengatakan jika dia tak mempunyai uang yang cukup untuk membayarnya. Pengacara itu pun menjawab jika dia sudah dibayar oleh seseorang. Seketika, Wujin pun teringat profesor yang memberikannya foto tentang suatu tempat. Tanpa basa-basi, Wujin langsung mendatangi tempat itu. Benar saja, Wujin pun akhirnya bertemu lagi dengan profesor. Kini, kehidupan baru dari profesor bersama Wujin pun akan dimulai, dan kemudian cerita pun berakhir. 여기 있는데 한번 들어볼래? Baiklah, mungkin hanya itu untuk pembahasan pada series kali ini. Silakan tulis pendapat kalian baik kritik maupun saran di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.